was very judgy ya. Oh wow, At takut. Karena ya itu tadi I'm very open gitu. Jadi kayak ngobrolnya tuh benar-benar sorry ya, tapi I would like to get to know you. Tapi ya itu, here's the thing gitu loh. Tapi ternyata setelah ngobrol tuh kayak, oh she's very different. Betulkah bahwa kalian membangun chemistry-nya antara Morgan dan juga Valerie ini dengan lunch bersama? Dates, we go on dates. Ih seru banget. Pasangannya pada nggak cemburu ya? Enggak sih. Enggak. Ih, Enggak nice sih. banget. Berarti kalian punya healthy relationship ya berdua ya? Iya dong. Gimana? Kalau dari Morgan, Lebih ke nggak ada. jadi maksudnya lo mau klaim bahwa lo single gitu ya? Enggak. Gimana sih Morgan? Iya. Lo Gimana? jangan bikin. Lanjutin, Iya, gue lanjutin. jadi kayak bingung nih. Jadi Lanjutin. sampai lupa pertanyaan gue. Oke, gue gak akan lupa pertanyaan. Oke, jadi antara Morgan and Valerie terus masuk ke Agatha and si Romeo-nya, how was it? It was super fun. Super fun. Thankfully aku punya pasangan yang mau ngobrol banget dan ngobrolnya tuh bukan cuman di titik surface level aja. Oh nice. Jadi pelan-pelan Get to know makin- each other, iya, like jadi makin really. seru. Ya kita get to know each other gitu. Sebelum project ini saya cuma tahu Valerie Thomas. Saya nggak tahu personality-nya kayak gimana gitu. Jadi kayak waktu kita akhirnya pertama ketemu workshop, dipertemukan, kenalan dan segala macam, ya udah saya pengen get to know her as a Valerie first gitu loh. Jadi bukan langsung oke, yuk kita reading gitu. Aku Romeo kamu Agatha, enggak. Jadi benar-benar ngobrolnya tuh kayak saling mengenal, kayak saya pengen mengenal Valerie itu seperti apa. Satu karakter yang setelah lo ngobrol, lunch date and everything kayak, oh ternyata Valerie itu orangnya kayak gini, yang biasanya dia tuh nggak ter-show di Instagramnya. Ntar juga Valerie same question. I was very judgy ya. Oh wow, At takut. Karena ya itu tadi I'm very open gitu. Jadi kayak ngobrolnya tuh benar-benar sorry ya, tapi I would like to get to know you. Tapi ya itu, here's the thing gitu loh. Tapi ternyata setelah ngobrol tuh kayak, oh she's very different. From the social media. Pertanyaan apa yang mengintimidasi dari seorang Morgan Oy? No, it's not bukan intimidating. intimidating, lebih ke so word on the street you're like this. Gitu. So itu nggak mengintimidasi Tapi ya? jadi kayak I like that. Is that my jadi kayak itu outside persona gue. I can deal with that. Gitu lebih kayak gitu. Jadi kita tuh lebih kalau misalnya mau ngobrol daripada kita basa-basi, kita orchestrate conversation-nya tuh lebih ke kayak okay, so what do you think about this? Or like what's your opinion about Yeah, what's that? your opinion? Like so like this is what's happening right now. What do you think gitu. Lebih Karena ke somehow kayak gitu. ternyata setelah the way we talk to each other, itu ternyata pada saat kita akhirnya run through the script, itu Lebih mudah ya? Romeo dan Agatha tuh seperti itu ternyata. Oh nice. Nah, jadi ngobrolnya tuh udah bukan basa-basi ataupun kayak first meet-nya, bukan yang udah typical cheesy conversation Rasanya gitu. kayak udah kenal lama gitu loh. Jadi Iya. kita bakal dapat ini ya ketika kita nonton film ini. Semoga, ya. semoga. Nah, lo sendiri gimana? Begitu same question deh ketika lo ngobrol dan tahu Morgan lebih dalam gitu ya. Wow, lebih dalam, takut banget. Lebih lagi Dalam. karena project ini. Apa yang kayak aduh dulu gue melihat dia seperti ini tapi ternyata ketika kenal beda ya. My first impression of Morgan itu waktu kamu di seriesnya Mbak Lala yang Oh iya, yang apa tuh namanya? angkringan. Angkringan. Itu Morgan keren banget di situ dan aku actually waktu itu comment di foto dia dan aku nyadar bahwa dia bakal jadi Romeo after I stalked you again and I was like oh my god this is the guy. Really? Iya. Okay. Terus pas ketemu pastinya aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu banyak expectation untuk ketemu orang apalagi lawan main. I let it go, I fully surrender gitu. Karena aku percaya ketika aku ngobrol sama Morgan aku akan dapet Morgan yang sebenarnya gitu. Oh nice. Karena apa ya, it's my intention to talk to you untuk bicara sama Morgan dengan genuine gitu. Jadi pasti dengan energi yang aku kasih ke Morgan dia pasti bisa balikin energi itu ke aku. Nice. Itu something yang sweet sih. Jadi kayak
Penasaran deh nanti Agatha sama Romeo ini kayak apa ya. Tapi Something like that. setelah akhirnya kalian melewati proses syuting dan pastinya kalian udah tahu dong hasilnya seperti apa. Apa impresi pertama kalinya kayak, ternyata jadi kayak gini gitu filmnya. Aku belum nonton sih. Aku juga belum. Oh, serius? Belum nonton. Iya. Oh oke, nice. Belum Karena nonton. Final biasanya, produknya belum nonton. jadi nanti bener-bener pas ini Baru nonton kalian sama kayak kamu trailer. Iya. terkejut? Yes. Oke, berarti nanti kalian bener-bener Visually nontonnya. stunning. Ya. Pada saat ini ya premier. Wow. Tapi deg-degannya untuk this movie karena kan kalian juga sering berkarya baik Iya. saya harus tahu apapun. Tapi untuk kayak si Romeo Ingkar Janji ini deg-degannya gimana? Ada banget sih Aku deg-degannya lumayan pasti. Aku Ya. deg-degan banget sih. I don't know, like mungkin ini kayak orang yang ya. Mungkin we just have to let it go to the universe and see the outcome. Surrender. Ya. Oke, kita bakalan melihat ya bagaimana nanti 25 Juli, right? 25 Juli. Tapi kenapa sih akhirnya orang-orang tuh harus ajak teman-temannya, keluarganya untuk menikmati alur cerita karya Romeo Ingkar Janji ini? Karena selain membicarakan hubungan Romeo dan Agatha, di sini tuh ada cerita tentang keluarga, Oke. ada cerita tentang pertemanan. Family values juga ya. Jadi hopefully sih bisa relate ya, maksudnya bisa relate ke bigger penonton ya. Kayak nggak cuman orang yang pacaran doang, tapi Iya. yang udah berkeluarga juga bisa. Gimana antara hubungan ayah sama anak, or the other way around, ibu Untuk- sama anak. Untuk cari jati diri. Mencari jati diri juga Iya. bisa. yes, Karena ada yes. momen-momen Agatha sama Romeo, ya begitulah ada. Nggak bisa spoiler, tapi banyak yang bisa diambil. Banyak yang bisa diambil And ya. visually stunning. Karena kita syuting di Bali kayak keren banget. It's gonna be different ya. It's gonna be different. Nah, karena lanjut lagi karena kita bakal ngomongin about family juga, and we know balik lagi bahwa your family, maksudnya itu juga salah satu hashtag family goals in Indonesia dan gue rasa it's a huge blessing ya ketika lo bisa berkarya bersama dengan keluarga. Nah, kalau lo sendiri Val, apa sih kalau lo, if you don't mind to sharing ya, value dari keluarga lo, Om Jeremy dan Tante Ina yang lo pegang sebagai seorang dari anak perempuan sekarang menjadi menuju perempuan dewasa. Value yang aku pegang. Yes. Always stay true to yourself. Selalu punya pendirian dan punya choice ya. In everything I do, you need to have a choice. Everything you do, you need to do it with love and never doubt yourself. Harus selalu percaya diri sih. Gue tiba-tiba terpikir aja karena tadi lo sempat bilang bahwa lo terberkati sekali dengan keluarga yang penuh cinta dan ketika lo bertumbuh ada nggak momen-momen ketika lo grow up, ya ternyata dunia ada, lo ngerasain juga quote unquote ya jahatnya dunia ketika lo udah harus belajar dewasa, pernah nggak? Oh iya Val? dong pastinya. And how you handle that? How do I handle that? Aku sih anak yang cukup independen ya, walaupun my parents mereka physically there for me all the time, but I was also mostly alone for the most of my teenage adult Really? years because I was in London. Iya. Aku harus belajar semuanya sendiri. Aku benar-benar sekolah, nggak ada orang tua, tinggal sendiri, semuanya sendiri. Aku harus survive dan aku harus belajar dunia lagi dari nol. Iya. Jadi ya beda ya sama my reality yang dikasih sama my parents ketika aku di Jakarta dan aku sekolah dan dikasih semua privilege pada saat aku lagi grow up di Jakarta. Begitu aku pergi ke luar negeri kan itu dunia yang berbeda ya, it's real life gitu. Jadi balik ke Indonesia juga aku dapat values dari luar negeri, aku bawa ke sini, aku implement dan banyak banget yang even balik ke Jakarta juga aku dapat a sense of reality yang kita nggak bisa lepas dari reality lah. Once you grow up, you never go back. Right? You just stay young, you just stay mentally young. But I think a part of being human untuk kita jadi kayak manusia and capable of handling emotions ya kita harus exposed to reality. It's very important to have that. Dalam banget ya dua anak-anak ini ya, nice deh. Kalian tuh gap year-nya berapa sih? Beda berapa tahun? Setahun doang. 7 years. Ketahuan You deh. wish ya. Tapi lo sempet nonton ya dansa-dansa gitu nggak kayak You Know Me gitu nggak? Nonton dong. Terus gimana ketika lo kayak, ternyata lo pernah gak kayak satu momen lo nonton Morgan gitu kayak, Oh my God. ya ampun, dulu tuh Yeah, dia yeah. joget-joget gitu, gemes deh. Sebenarnya aku itu pas kamu
pas ada that face, I didn't know it was you. Really? Aku tahu kamu first impressionnya itu pas di angkringan. Aku baru tahu kalau misalnya itu ternyata kamu not long after that. Beda nggak dia aura? Nggak apa, it's part of your life juga kan. Ketika dia menjadi seorang penyanyi dan juga yang pandai berdansa dan sekarang dia kayak cowokku jadi apa tukang tato gitu kan, kayak beda banget say. Kayaknya sekarang he has definitely morphed into the Morgan that he's meant to become. Nah. Oh, that's so nice. That's so nice. Iya, bagus banget saya jawabannya ya saya. Untung dapat kata kayak gini saya. Dia kayak memberikan Makanya hint. kan langsung harus ngobrol. Iya, memberikan hint, tapi nggak dibuka gitu. Jadi kan viewers gue kayak penasaran maksudnya Morgan itu apa ya? Tapi ternyata di balik kekulannya seorang Morgan Oy, ini juga ada sebuah statement yang harus dia klarifikasi. Apa tuh? Takut banget ya. Nih kalau lo mau marah-marah, tim kreatifnya yang ini ya, bukan gue ya. Let's check it out. Baru tahun lalu nih Morgan Oy akui sedang dalam proses PDKT dengan seorang wanita. Ya terus kenapa kalau lagi terus PDKT? kenapa? Hah? Oke. You didn't tell me lagi. Faktanya, katanya lo itu termasuk orang yang juga harus lumayan sering mengalami penolakan. Is that true? Oh my God, siapa yang nolak lo? Iya, kalau penolakan dalam kerjaan sih sering. Oke, tapi? Ya tapi bersyukur aja. Oke, sebenarnya mau ganti. It's not meant to be, Oke. right? It's not meant to be. Tapi kalau untuk penolakan sih, In romance area. Nah akhirnya kan penonton gue tahu ya bahwa ini tuh nggak dummy, ini ada airnya benar. gitu kan. Ini nggak CGI ya, nggak CGI ya. Nggak pura-pura minum. Sebenarnya kalau penolakan sih, enggak sih, enggak. Berarti lo nggak pernah ditolak sama cewek, saya? Iya. Kita sama-sama nggak pernah ditolak. Nggak, emang lo pernah nembak, pertanyaan gue? Enggak. Tapi kan penolakan tuh bisa banyak banget cara untuk nolak orang. Iya. Oh iya, nice. Iya. Berarti in romance area kalian tuh lumayan beruntung ya berdua ya? Iya. Tapi kalau kerjaan kita 50-50 lah ada. Iya. Oke. Oke, kita akan... You can't have it all. Sorry. Baiklah, nah ini gue juga pengen nanya nih. Sebetulnya ketika melihat fashion dari Morgan dan juga Valerie, banyak anak-anak ini yang terinspirasi karena kalian bisa dikatakan fashion icon juga lah. Punya gaya yang tersendiri. Nah fashion kalian icon. tuh setuju nggak sih kalau misalnya kemana-mana kita tuh harus well dressed? Karena kita nggak pernah tahu ketemu jodoh itu di mana. Ya. Sebenarnya sih tergantung lagi ke personal masing-masing ya, ke masing-masing individu ya. Tapi kalau dari aku sih yang penting bersih aja sih. Oh bersih. Yang penting termasuk kitanya cowok yang bersih maksudnya. Resik nggak sih? Nggak, misalnya kayak di rumah tuh nggak boleh debu dan semuanya tuh enggak. itu. I mean like yang biasa aja tetap dalam ukuran atau standar yang biasa. Cuman kalau misalnya kita mau ketemu orang, memang dari kecil tuh kayak kita udah biasain kayak harus mandi, harus ya bersih iyalah. aja, Iya. like stuff like that. Kalau Valerie? Seharus rapi sih enggak sih, tapi kalau misalnya Nggak bersih harus iya. fashion icon juga, nggak harus kayak nggak harus fashion wear icon. your best outfit gitu, enggak sih. Tapi yang penting bersih itu. Yang Mungkin penting bersih. as a part of self expression sometimes iya, tapi Sorry. tapi nggak harus sih. Nggak harus Bukan, dan I believe kayak kalau misalnya kita bisa rapi, kita bisa bersih sebelum ketemu orang, itu kan form of respect juga Oh, nice untuk orang yang akan kita statement. ketemu. Iya. Gitu. Yes, Jadi ya udah. Kalau red flag dari pasangan atau calon pasangan, tapi ini dia dari appearance ya, dari look-nya gitu ya. Lu tuh langsung paling yang kayak, aduh gitu. Itu tuh pas apa? Misalnya kalau Valerie ketika ada cowok yang pakai baju shocking, misalnya ya, I don't know. Bukan bermaksud seksis atau apa, tapi kayak misalnya kan ada orang-orang tuh masing-masing. So by the look ya. Ini appearance ya. Oh, ini red flag gitu ya. if you Kita were berikan waktu 5 menit. Oh enggak, maaf. Oh, Nggak 10 menit? ada durasinya. Oh. Apa, Val? if you were I don't know. George? Lucu banget sih. If you wear George? Jorts. No. Jorts. Like Jean jeans short. shorts. No, it's okay, right? It's okay lah. Oh, Jorts nggak apa-apa. I wear jorts. I can wear jorts. kalau misalnya cowok-cowok pakai jaket kulit gitu di Jakarta gitu kan panas Oh kalau misalnya cowok pakai beanie di Jakarta, aku Pakai apa, sorry? beanie. Kang Villa dong, Kang Bini. Villa. Beanie. Oh kayak ini ya. Kang Villa, Kang Villa. Oh Iya. itu kayaknya kurang tepat ya saya. Ya, lo mau kemana? Jaga villa kan. Kalau Morgan.
Kalau aku sih nggak, maksudnya ya tetap kita judge by look, impressnya visual. Tapi kalau untuk cewek yang terlalu pakai parfum kayak mandi tuh kayak sakit karena I have this, you know, like sensitive nose, kayak nggak kuat. Jadi amount-nya tuh pas aja harusnya gitu. Oh gitu. Tetap bersih, tetap wangi gitu, tapi jangan kayak mandi parfum. Gitu. Oke, gue punya pertanyaan ya. Misalnya gitu, dia pakai amount of perfume ini pas, tapi baunya misalnya bau minyak nyong-nyong. Define minyak nyong-nyong. Minyak angin gitu. Oke nggak? Nggak apa dong? Aku suka minyak angin. Ih puji Tuhan, cewek-cewek tuh. Jadi kalau misalnya lo ketemu Morgan lagi pakai minyak angin nggak masalah ya. I don't mind. Tapi ya itu amount-nya tuh jangan terlalu kayak mandi parfum gitu. Sayang di parfumnya kan, buang-buang duit. Oke, nice ya. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Morgan sama Valerie. Thank you. So almost 1 hour by the way. Terima kasih, sukses buat filmnya. Tapi sekali lagi last, apa value yang kalian dapat, kalian bawa pulang pada saat selesai mengerjakan karya ini, dan gue yakin ketika misalnya kalian bilang orang-orang bakalan senang bawa value ini atau perasaan ini ketika mereka selesai menonton Romeo Ingkar Janji. Siapa duluan? Gini say, kalau sama di person memang agak-agak ada heningnya say, nggak masalah. Durasi. Iya betul, lu tahu Pak, makasih ya. Value-nya mungkin setelah nonton film Romeo Ingkar Janji mungkin orang akan berpikiran kalau semua itu udah ada yang nentuin ya. Oh nice. Ya, Jodoh semuanya tuh udah ada yang nentuin gitu. Jadi kita jangan terlalu gampang menyerah. Atau jangan pernah terlalu fixated on controlling everything. Kadang-kadang kita harus lepasin juga sama you know takdir untuk universe. Yeah, to understand our bigger picture in this life. And ya kalau cinta tuh, kalau jodoh nggak akan kemana-mana gitu. Jodoh nggak akan kemana ya. Valerie sama berarti ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Morgan and Valerie. Once again thank you so much. Sukses buat filmnya, dan gue terima kasih. Titip salam buat your parents karena mereka tuh sangat menginspirasi sekali, dan senang sekali bahwa kita juga bisa melihat bagaimana karya keluarga ini dalam film ini juga. Jadi gue yakin pasti ini akan memberikan spektrum of love yang berbeza ya. Dan jangan lupa nanti nonton filmnya Romeo Ingkar Janji 25 Juli. Sekarang waktunya Chrissy pamit, sampai ketemu lagi ya di episode Aitek berikutnya. Bye-bye.